Oke Bapak Ibu, Salam, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, ya tidak terasa kita sudah memasuki bulan Februari dan ternyata Natal kurang 11 bulan lagi. Jadi mari kita belajar Alkitab terlebih dahulu untuk menyambut hari Natal yang kurang 11 bulan lagi. Yuk sambil nunggu teman-teman yang lain, kita berdoa terlebih dahulu. Bahwa di surga kami mengucap syukur kesempatan malam hari ini, di mana kami sudah memasuki bulan Februari. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu yang begitu luar biasa atas setiap kami Tuhan, sehingga malam hari ini masih ada dan masih kuat, semua oleh karena anugerah dan kasih setia-Mu, Kau yang terbiasa menyertai dan membimbing kami semua. Terima kasih, biarlah kami senantiasa terhubung dengan Engkau Tuhan, sehingga kami tak melepaskan dan Engkau tak melepaskan setiap kami tak melepaskan Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah satu-satunya Allah pribadi yang hidup dalam kehidupan kami semua. Malam hari ini kami mau belajar bersama-sama dalam Bible Study, kiranya Engkau menyertai setiap kami, mengurapi setiap kami, juga buat teman-teman kami yang belum sempat bergabung, Tuhan kiranya menyertai mereka dalam setiap aktivitas apapun yang sedang mereka kerjakan, mereka lakukan, Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan kasih-Mu layakkan hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan.
Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Mau terhubung selalu denganmu Tuhan, denganmu Yesus, sebab Kau layak yang layakkan kami. Kau layakkan seluruh hidupku, kasih-Mu bahkan ku, kasih-Mu yang besar, bawaku mendekat kepadamu. Haleluya, ku mau selalu dekat denganmu. Tak mau ku terlepas kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah Allah, sumber kehidupanku. Haleluya, glory. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang seperti-Mu, Allah yang penuh kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Sebab Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib, sungguh tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur dan bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih dapat belajar firman-Mu. Hari ini tolong jaga mulut bibir hamba dan juga buka hati teman-teman agar firman-Mu dapat berakar di dalam hati kami menghasilkan buah. Tuhan Yesus, jaga juga kami dari yang jahat, lepaskanlah kami juga dari pencobaan,
Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke saudara, hari ini topiknya adalah persoalan dan jawaban. Ya, jadi 5 kali lagi kita akan selesai kitab Lukas dan kita masuk ke practical religion tentang uang, ya. Nanti saya akan bahas apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang kedua adalah mengatasi hutang. Yang ketiga apa yang ada masalah tentang judi, ya. Tiga hal tentang uang. Oke, kita mulai saja. Tunggu. Oke. Langsung saja pendahuluan. Yesus telah memberitahu ke-12 murid-muridnya untuk bersiap menghadapi konflik dan penderitaan ketika mereka tiba di Yerusalem. Anak manusia harus menderita banyak hal dan ditolak oleh para penatua, imam kepala, dan ahli Taurat dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus sepenuhnya tahu apa yang akan terjadi dan dia tidak takut. Dalam pasal ini, Anda akan bertemu dengan 3 kelompok pemimpin agama dan menyaksikan konflik mereka dengan Yesus. Mereka menantangnya karena dia telah membersihkan bait suci dan menyebut mereka pencuri. Mereka mencoba menjebaknya dalam perkataannya agar mereka dapat mengarang tuduhan terhadapnya dan menangkapnya sebagai musuh negara. Ya jelas ya, iblis itu suka cari-cari kesalahan orang lain. Gak ada urusan, suka cari-cari urusan dengan orang lain. Tetapi ada lebih dari sekedar tipu daya dalam serangkaian pertanyaan ini. Kata yang diterjemahkan sebagai ditolak dalam Lukas 9 ayat 22 berarti menolak setara penyelidikan. Orang Yahudi diharuskan untuk memeriksa dengan seksama domba-domba Paskah dan dari hari ke-10 hingga hari ke-14 untuk memastikan bahwa domba-domba itu tidak memiliki cacat. Tetapi Yesus Kristus, anak domba Allah, diawasi dan diuji oleh musuh-musuhnya selama minggu terakhir ini. Namun terlepas dari apapun yang mereka lihat dan pelajari, mereka menolak dia. Emang pada dasarnya mereka menolak. Namun Yesus juga memeriksa mereka. Karena ketika mereka menanya dia pun menanyai mereka. Dan jawaban mereka mengungkapkan ketidaktahuan, kebencian, dan ketidakpercayaan hati mereka. Pertanyaan Tuhan kita berpusat pada 4 orang berbeda. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan tentang Yohanes Pembaptis. Yang kedua pertanyaan tentang Kaisar. Yang ketiga pertanyaan tentang Musa. Dan yang keempat pertanyaan tentang Daud. Kita mulai yang pertama. Lukas 20 ayat 1 sampai 19. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku pun juga akan mengajukan pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka kutuk-kutuk mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi kalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melemparin kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan itu kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakan kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Setelah itu ia menyuruh seorang hamba lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilupai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku menyuruh anakku yang kekasih." Tentu ia
mereka segani. Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-sekali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Tetapi barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Saudara, pertanyaan mengenai Yohanes Pembaptis. Pembersihan bait suci adalah peristiwa dramatis yang menarik perhatian orang banyak sekaligus membangkitkan kemarahan para petinggi agama. Ya, busuknya ketahuan saudara ya. Fakta bahwa Yesus setiap hari menjadikan bait suci sebagai pusat pelayanannya hanya membuat anggota Sanhedrin semakin marah. Sehingga mereka memutuskan untuk mempertanyakannya, otoritas apa yang engkau miliki untuk melakukan hal-hal ini? Tanya mereka. Dan jika engkau memang mempunyai otoritas, siapa yang memberikannya kepadamu? Otoritas itu sangat penting untuk keberhasilan organisasi sosial, politik, atau keagamaan apapun. Tanpa otoritas akan terjadi kebingungan. Para imam kepala mengklaim otoritas mereka dari Musa, karena hukum Taurat menetapkan suku Lewi untuk melayani di tempat kudus. Para ahli Taurat adalah pelajar hukum Taurat dan mengklaim otoritas mereka daripada rabi yang penafsirannya mereka pelajari. Para tetua Israel adalah pemimpin keluarga dan klan yang biasanya dipilih karena pengalaman dan kebijaksanaan mereka. Semua orang ini yakin akan otoritas mereka dan tidak takut menghadapi Yesus. Mereka ingin mendorong Tuhan kita dalam suatu dilema sehingga tidak peduli bagaimana dia menjawab, dia salah, dia berada dalam masalah. Jika ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki otoritas, maka ia akan mendapat masalah dengan orang Yahudi karena dia melakukan apa yang dia lakukan di bait suci mereka dan bertindak seorang nabi. Jika ia mengatakan wewenangnya berasal dari Allah, maka ia mendapat masalah dengan orang Romawi yang selalu waspada terhadap orang yang mengaku sebagai Mesias, terutama selama musim Paskah. Ya, perhatikan pendekatan bijaksana Tuhan kita saat membalikkan keadaan dan membuat mereka sepenuhnya dalam posisi yang defensif. Pertama, dia ajukan pertanyaan balik. Ia mengajukan pertanyaan, kemudian memberikan perumpamaan, dan akhirnya ia mengutip suatu nubuat. Dan dalam pendekatan ini, ia mengungkapkan dosa-dosa bangsa Israel. Penolakan mereka di masa lalu. Yesus membawa kembali mereka kepada Yohanes Pembaptis karena dua alasan. Pertama, Yohanes telah menunjuk Yesus dan memperkenalkan bangsa itu. Jadi penolakan mereka terhadap Yohanes sebenarnya penolakan mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kedua, ini adalah prinsip spiritual bahwa jika kita tidak taat pada kebenaran yang sudah kita ketahui, Allah tidak dapat mengungkapkan kebenaran baru kepada kita. Mengapa menjawab pertanyaan mereka ketika mereka telah menolak untuk tunduk pada pesan Yohanes? Nah, sekarang para pemimpin agama yang berada di dalam dilema. Apapun jawaban yang mereka berikan, mereka berada dalam masalah. Jadi mereka memutuskan untuk pura-pura bodoh, saudara, dan tidak menjawab sama sekali. Ya, mereka menipu dengan mengajukan pertanyaan tidak jujur dalam cara mereka menghindari jawabannya. Bahkan jika Yesus telah memberikan mereka jawaban, hati mereka tidak siap untuk menerimanya. Jika mereka telah tidak taat pada pesan Allah yang diberikan Yohanes Pembaptis, mereka tidak akan taat pesan yang diberikan anak Allah. Itulah tema dari perumpamaan yang diceritakan Yesus. Pemberontakan mereka saat ini. Orang-orang ini mengenal kitab suci dan menyadari bahwa Yesus telah berbicara tentang kebun anggur Israel. Allah Bapa memberkati bangsa itu dengan limpah dan memberi orang Yahudi tanah yang kaya dan menyenangkan. Yang dia minta hanyalah mereka menaati ketetapannya dan memberikannya kepadanya panen rohani yang layak dia terima. Bukannya bersyukur atas berkat mereka dan dengan sukacita memberikan hak Tuhan, bangsa ini malah merampok Allah dan menolak utusan-utusannya. Allah sabar dan mengutus hambanya satu demi satu, tetapi mereka menolak untuk taat.
Akhirnya dia mengutus putranya yang terkasih dan mereka malah membunuhnya. Dalam kisah ini Yesus memberikan pengumuman kematiannya sendiri. Di bawah hukum Yahudi, siapapun dapat mengklaim harta benda yang tidak dimiliki pemiliknya. Para penyewa mungkin menyimpulkan bahwa pemiliknya telah meninggal. Jika tidak, ia pasti akan datang sendiri. Jika mereka membunuh putranya, maka mereka dapat mengklaim kebun anggur itu untuk diri mereka sendiri. Inilah tepatnya yang dipikirkan para pemimpin agama ketika mereka berdiri di hadapan Yesus. Kehancuran masa depan mereka. Yesus menatap mereka dengan tajam dan mengutip Mazmur 118 ayat 22. Para penguasa tahu bahwa ini adalah Mazmur mesianik dan mereka telah mendengarnya diteriakkan oleh orang banyak ketika Yesus memasuki kota. Dengan menerapkan ayat ini kepada dirinya sendiri, Yesus telah dengan jelas menyatakan dirinya sebagai Mesias. Para pembangun tentu saja pemimpin agama Yahudi. Dalam perjanjian lama, batu adalah simbol familiar tentang Allah dan Mesias yang dijanjikan. Ya, ini ayatnya ini semua. Karena orang Yahudi tidak percaya, mereka tersandung padanya dan dihakimi. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus mendapati dia sebagai batu fondasi atau batu penjuru utama gereja. Tetapi Yesus merujuk pada Daniel 2 di mana Mesias digambarkan sebagai batu penghancur yang menghancur semuanya yang menghalangi jalannya. Ia memperingatkan Sanhedrin bahwa mereka hanya akan menghancurkan diri mereka sendiri jika mereka menghukum dia. Prinsip yang sama berlaku hari ini dan orang-orang tidak percaya harus seksama memperhatikan peringatannya. Ketika penguasa menolak Yohanes Pembaptis, mereka berdosa terhadap Bapa yang mengutus dia. Ketika mereka menyalibkan Yesus, mereka berdosa kepada anak. Yesus telah memberitahu mereka bahwa mereka dapat berdosa terhadap dia dan diampuni. Tetapi ketika mereka berdosa terhadap Roh Kudus, saudara, tidak akan ada pengampunan lagi. Mengapa? Karena itulah akhir dari kesaksian Allah kepada bangsa itu. Inilah yang disebut dosa yang tidak dapat diampuni. Dan dosa ini dilakukan oleh para pemimpin Yahudi ketika mereka akhirnya menolak kesaksian Roh Allah melalui para rasul. Bukti penolakan mereka adalah pelemparan batu terhadap Stefanus. Kemudian Injil menyebar dari orang Yahudi ke orang Samaria dan kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan sifat dosa yang berbahaya. Semakin kita berdosa, semakin buruk jadinya. Para penyewa awalnya memukuli beberapa hamba dan melukai yang lain, tetapi akhirnya mereka menjadi pembunuh. Para pemimpin Yahudi mengizinkan Yohanes Pembaptis dibunuh. Mereka meminta Yesus disalibkan, dan kemudian mereka melempari Stefanus dengan batu. Mereka berdosa terhadap Bapa yang mengutus Yohanes Pembaptis, anak dengan menyalibkan Yesus, dan Roh Kudus dengan melempari orang yang ada Roh Kudus yaitu Stefanus. Dan udah bapak dia enggak tolak, anak tolak, Roh Kudus tolak, enggak ada pengampunan lagi. Dan itulah akhir dari kesaksian Allah kepada mereka. Saudara, akhirnya menolak pesan Allah dan para utusan Allah adalah hal yang serius, saudara. Oke. Bagian kedua. Pertanyaan tentang kaisar. Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya, ya, dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dia tanya gini, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Wah, licik sekali saudara. Tetapi Yesus mengatakan maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkan kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah yang ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar yang apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, lalu mereka diam. Yesus tahu bahwa orang-orang menanyainya adalah cari-cari kesalahan saudara. Mata-mata yang dikirim oleh orang-orang Farisi dan Herodian.
tetapi ia dengan sabar mendengarkan dan menjawab. Kedua kelompok ini biasanya saling bermusuhan, tetapi sekarang mereka memiliki musuh bersama, yaitu Yesus, dan ini menyatukan mereka. Mereka ingin membahas pajak dan otoritas Romawi, berharap untuk memprovokasi Yesus agar menyinggung orang Yahudi, ya, atau orang Romawi, ya. Tetapi Yesus mengangkat diskusi ke tingkat yang jauh lebih tinggi dan memaksa para mata-mata untuk memikirkan hubungan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Otoritas pemerintahan ditetapkan oleh Allah dan harus dihargai. Ya, kewarganegaraan kita ada di surga. Dan kita adalah orang asing dan pengembara di bumi. Tetapi itu tidak berarti kita harus mengabaikan tanggung jawab dunia kita. Pemerintahan manusia sangat penting untuk masyarakat yang aman dan tertib, karena manusia adalah pendosa dan harus dikendalikan. Yesus tidak menyarankan agar kita membagi kesetiaan kita antara Tuhan dan pemerintah. Karena kekuasaan yang ada ditetapkan oleh Allah, kita hidup sebagai warga negara yang baik ketika kita menaati otoritas demi Tuhan. Ketika ketaatan kepada Tuhan bertentangan dengan ketaatan kepada manusia, maka kita harus mengutamakan Tuhan. Tetapi kita harus melakukannya dengan cara yang terhormat dan penuh kasih. Sekalipun kita tidak dapat menghormati orang-orang berkuasa, kita harus menghormati jabatan tersebut. Nasihat yang diberikan Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang diasingkan di Babel adalah nasihat yang baik bagi orang asing dan pengembara Allah untuk diikuti hari ini. Carilah kedamaian di kota itu. Jadi gambar dan nama kaisar ada di koin-koin itu. Jadi pada dasarnya itu adalah mata uangnya. Membayar pajak kepala berarti mengembalikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya. Citra Allah tercetak pada diri kita. Oleh sebab itu, ia berhak memerintah hidup kita sebagai warga negara di kerajaannya. Kita harus berusaha menjadi warga terbaik sehingga Allah dimuliakan dan orang-orang belum diselamatkan tertarik pada Injil dan ingin menjadi orang Kristen. Sayangnya beberapa orang Kristen memiliki anggapan keliru bahwa semakin menjengkelkan mereka sebagai warga negara, semakin mereka menyenangkan Allah dan bersaksi bagi Kristus. Kita tidak boleh melanggar hati nurani kita, tetapi kita harus berusaha menjadi pembawa damai dan bukan pembuat masalah. Daniel adalah contoh yang patut diikuti. Bagian ketiga, pertanyaan tentang Musa. Lukas 20 ayat 27-40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, oleh ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dari dunia lain itu dan dalam kebangkitan orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan orang mati, melainkan Allah yang hidup, sebab di hadapan mereka semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Sebab itu mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Sama ya, seperti yang dua itu, mereka punya pertanyaan itu adalah cari kesalahan. Ya. Berikutnya adalah kaum Saduki dengan pertanyaan hipotesis berdasarkan hukum Yahudi tentang perkawinan levirat. Kata levirat berasal dari bahasa Latin yang berarti saudara laki-laki suami. Kaum Saduki hanya menerima 5 kitab Musa sebagai kitab suci dan mereka tidak percaya pada malaikat, roh, dan kebangkitan orang mati. Mereka mengklaim bahwa Musa tidak menulis tentang doktrin-doktrin ini.
Kelompok imam di Israel terdiri dari kaum Saduki yang menjelaskan mengapa para imam menentang pemberitaan kebangkitan oleh para rasul dan mengapa mereka ingin membunuh Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Ya, Yesus menunjukkan bahwa lawan-lawannya salah dan bahwa pertanyaan mereka mengungkapkan asumsi yang membatasi kuasa Allah dan menyangkal firman Allah. Kebangkitan bukanlah pembangunan kembali. Itu adalah pemberian ajaib berupa tubuh kemuliaan baru yang memiliki kesinambungan dengan tubuh lama tetapi tidak identik. Paulus membandingkan tubuh kita saat ini dengan benih yang ditanam dan tubuh kebangkitan di masa depan dengan bunga yang mulia. Tubuh kebangkitan Tuhan kita sama sebelum kematiannya, namun berbeda. Teman-temannya mengenalinya dan bahkan merasakannya. Ia dapat makan makanan, namun ia juga dapat berjalan menembus pintu yang tertutup, mengubah penampilannya dan menghilang tiba-tiba. Kehidupan masa depan bersama Allah bukanlah sekedar kelanjutan dari kehidupan saat ini, hanya pada skala yang lebih tinggi, saudara. Kita akan mempertahankan identitas kita, siapa Sony, siapa saya, siapa Cieni, dan saling mengenal, tetapi tidak akan ada kematian. Oleh karena itu, tidak perlu lagi pernikahan dan prokreasi. Prokreasi, saudara tahu ya, hubungan seksual. Orang Kristen tidak menjadi malaikat. Di surga kita akan berbagi citra Yesus dan jauh lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat muncul dalam kitab suci sebagai manusia, tetapi mereka adalah makhluk roh tanpa seksualitas. Dalam hal ini, kita akan seperti mereka, tidak akan ada pernikahan dan melahirkan anak di surga. Bukankah Allah cukup berkuasa untuk membangkitkan orang mati dan memberi mereka tubuh baru yang sesuai dengan lingkungan baru mereka? Jika hari ini ia dapat memberikan tubuh yang berbeda kepada berbagai hal dalam ciptaan, mengapa ia tidak dapat memberikan tubuh baru kepada manusia saat kebangkitan? Dalam upaya mereka untuk menjadi rasional, kaum Saduki menyangkal kuasa Allah itu sendiri. Tetapi Yesus melampaui logika dan merujuk mereka kepada firman Allah, khususnya apa yang terjadi pada Musa seperti yang tercatat pada Keluaran 3. Di sana Allah mengidentifikasi dirinya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan dengan demikian menegaskan bahwa ketiga bapak luhur itu masih hidup. Tetapi jika mereka masih hidup, mereka berada di luar tubuh karena mereka telah mati. Pasti ada dunia nyata, makhluk roh, dan Musa tidak akan menulis kata-kata ini. Ya, tapi ngomong-ngomong, Musa juga menegaskan keberadaan malaikat di Kejadian 19 ayat 1, ya, seterusnya. Tetapi Yesus berkata pada Keluaran 3, 6, 15-16 mengajarkan bukan hanya kebenaran tentang hidup setelah kematian, tetapi realitas kebangkitan. Dengan cara apa? Bukan dengan pernyataan langsung, tetapi dengan kesimpulan. Allah adalah Allah dari seluruh pribadi, tubuh, jiwa, dan roh. Karena dia telah menciptakan seluruh pribadi, dia tidak hanya menyelamatkan jiwa kita dan mengabaikan bagian lain dari keberadaan kita. Yang melekat dalam sifat dasar tindakan penciptaan Allah adalah kepeduliannya terhadap keseluruhan pribadi. Karena itu dia tidak akan membiarkan kita menjadi roh yang gentayangan, saudara, roh tanpa tubuh selamanya. Tetapi dia akan memberi kita tubuh yang mulia untuk menyamai kesempurnaan surgawi kita. Faktor lain adalah hubungan perjanjian Allah dengan Bapa leluhur. Ia membuat janji berkat duniawi kepada mereka dan keturunan mereka. Tetapi dia tidak dapat memenuhi janji-janji ini jika umat hidup akan hidup selamanya hanya sebagai roh tanpa tubuh. Oleh karena itu, saudara, kita percaya akan kebangkitan tubuh. Mungkinkah ada surga dan bumi baru yang mulia tetapi tidak ada kemuliaan jasmani bagi umat Allah? Yesus menegaskan apa yang disangkal oleh kaum Saduki. Keberadaan malaikat, realitas kehidupan setelah kematian, dan harapan akan kebangkitan di masa depan. Dan ia melakukannya hanya dengan satu ayat dari Musa. Tentu saja ia bisa merujuk pada ayat-ayat lain yang mengajarkan kebangkitan masa depan. Tetapi ya, ini orang kan cari-cari kesalahan. Tetapi ia menemui lawannya di medan mereka sendiri, saudara. Bagian keempat, saudara. Pertanyaan tentang Daud. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia Tuhan, bagaimanapun mungkin ia anaknya pula. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka di tempat terhormat dalam perjamuan, yang suka menelan rumah janda-janda dan yang suka mengalui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara, ketika orang-orang Farisi masih berkumpul, Yesus mengajukan pertanyaan terakhir kepada mereka. Apa pendapatmu tentang Kristus? Anak siapakah dia? Anak Daudkah dia? Ini adalah pertanyaan kunci bagi setiap generasi dan setiap individu, karena keselamatan dan takdir kekal kita bergantung pada apa yang kita pikirkan tentang Yesus Kristus. Tentu saja mereka tahu jawabannya yang diharapkan. Anak Daud. Mereka mendasarkan hal ini pada kitab-kitab seperti 2 Samuel 7 ayat 13-14, Yesaya 11 ayat 1, Yeremia 23 ayat 5. Allah telah menetapkan bahwa Mesias harus berasal dari keluarga Daud, lahir di kota Daud yaitu Bethlehem. Fakta bahwa orang-orang Yahudi mengidentifikasi Yesus dengan Nazaret bukan Bethlehem menunjukkan bahwa mereka sebenarnya belum benar-benar meneliti fakta-fakta yang berkaitan dengan kelahirannya. Kemudian Yesus menunjuk mereka pada Mazmur 110 yang dikutip dalam Perjanjian Baru lebih banyak daripada Mazmur lainnya. Para pembina agama pada masa itu mengidentifikasi Mazmur 110 sebagai Mazmur nubuat dan mengatakan bahwa Daud sedang berbicara tentang Mesias. Tetapi jika Mesias adalah Tuan Daud, bagaimana mungkin dia adalah putra Daud? Ini adalah teka-teki yang harus mereka pecahkan. Satu-satunya penjelasan bahwa Mesias haruslah Allah dan manusia sekaligus. Sebagai Allah yang kekal, Mesias adalah Tuhan Daud, tetapi sebagai manusia, dia adalah keturunan Daud. Pada Minggu Palma, banyak orang telah menyatakan dia sebagai anak Daud, dan dia tidak menegur mereka. Dengan menerapkan Mazmur 110 ayat 1 kepada dirinya sendiri, Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias yang dijadikan oleh Israel anak-anak. Lalu mengapa orang-orang Farisi tidak percaya kepadanya? Karena pikiran mereka telah bulat, hati mereka telah keras, mata mereka telah buta. Mereka tidak berani ngomong kebenaran. Akhirnya mereka putar-putar cari alasan agar mereka menang. Ya, dan mereka menganiaya orang-orang yang menyatakan iman kepada Yesus Kristus. Pertanyaan Kristus membungkam musuh-musuhnya dan mengakhiri tantangan publik mereka. Tetapi mereka juga tidak mau mengakui kekalahan. Karena pada dasarnya mereka mau cari kesalahan. Ya saudara. Karena kemunafikan dan ketidakjujuran mereka, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi berbahaya untuk berada di sekitar kita. Jadi Yesus memperingatkan orang-orang tentang mereka. Ya, waspadalah terhadap orang-orang Farisi. Manusia itu lihat penampilan luar, tetapi Allah melihat hati. Para pemimpin agama tidak menginginkan kekudusan pribadi. Mereka menginginkan pengakuan publik. Oleh karena itu mereka mengenakan pakaian khusus, mengharapkan gelar dan salam khusus, dan mencari tempat duduk khusus di pertemuan umum. Ada tragedi ganda di sini. Pertama-tama kemunafikan mereka disengaja hanyalah kedok untuk memungkinkan mereka untuk menipu orang dan mengeksploitasi mereka. Dari sebuah penipuan agama itu paling buruk. Para pemimpin agama telah mengubah bait Allah menjadi sarang pencuri dan pengabdian agama menjadi sandiwara. Masyarakat umum benar-benar mengira bahwa mereka adalah orang-orang saleh, padahal kenyataannya mereka menajiskan dan menghancurkan jiwa. Tragedi kedua adalah bahwa mereka menolak Mesias mereka sendiri dan memilih untuk menyalibkannya. Mereka membawa bangsa itu ke dalam kehancuran karena mereka tidak mau mengakui dosa-dosa mereka dan mengakui Yesus Kristus. Ingatlah bahwa orang-orang ini adalah ahli dalam Alkitab, namun mereka tidak menerapkan kebenaran-kebenaran itu dalam kehidupan mereka sendiri. Agama mereka adalah masalah ketaatan lahiriah, bukan transformasi batiniah. Saudara, sebagai penutup, pada titik ini menurut Matius, Yesus sekali lagi menyampaikan ratapannya, nangisnya saudara, atas ketidakpercayaan kebutaan bangsa itu dan keengganan mereka untuk percaya kepadanya. Ia telah memberi mereka banyak kesempatan, tetapi mereka telah menyia-nyiakannya. Sekarang sudah terlambat. Tragedi yang sama berulang kembali hari ini saudara. Itu sebabnya Roh Kudus memperingatkan. Saudara, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah mengeraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 7-8. Betapa sering aku ingin, tetapi kamu tidak mau. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan
Tuhan Yesus akan menjawab pertanyaan tentang hari esok, tentang the future ya, untuk masa kiamat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita akhiri Bible Study malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pengajaran malam hari ini, sehingga malam hari ini kami mengerti dan kami tahu bahwa Engkau, Bapa yang penuh kasih, yang mengajar buat kami, Tuhan, untuk kami tetap taat kepada Allah, kami taat kepada pemerintah, apa yang menjadi bagian kami untuk berikan kami kepada Kaisar atau pemerintah. Kami memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak menolak orang-orang yang membawa kabar keselamatan. Kami tidak menolak orang-orang utusan Allah. Kami tidak menolak apa yang menjadi pesan tentang daripada Allah Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini, sehingga kami tidak mengalami kebinasaan. Terima kasih, kami bersyukur buat pengajaran yang ada, dan kami semakin hari semakin mengenal pribadi-Mu, kami mengenal isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami tahu apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami selama kami di dunia ini, untuk mengerjakan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah dan kehendak-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Pastor Dapecang, yang membuat kami Tuhan, kiranya Tuhan mengurapinya lebih lagi, kiranya Tuhan terus membawa hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, urapan, pengetahuan, hikmat yang dari Roh Kudus mengalir dalam kehidupannya, sehingga apa yang didapatkan terus nanti diajarkan bagi kami, sehingga kami semakin hari semakin mengerti, kami semakin mengenal Tuhan, dan kami semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih juga buat malam hari ini kami ada dalam kelas ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Berkat kesehatan, kekuatan yang Roh Kudus mengalir bagi kami semuanya. Tambah-tambahkan kami Tuhan, kecintaan kami, ketaatan kami kepada Engkau. Mampukan setiap kami Tuhan untuk melihat, kami memiliki hikmat, untuk kami boleh mengerti apa saat menjadi rencana dan rancangan Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan aturan daripada Tuhan di dalam kehidupan kami selama kami masih ada di dunia ini. Terima kasih, dan bila malam hari ini kami mau mengakhiri Bible Study malam hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Silakan Pak David. Ya. Mari kita angkat tangan kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita sepenuhnya, dan semoga tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, dan kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.